Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-30. Yang kita pelajari pada video yang ke-30 ini tentang kesimpulan kedudukan isim. Jadi masing-masing isim ketika masuk dalam kalimat mempunyai kedudukan. Kedudukan isim sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, mulai dari pelajaran ke-21 sampai pelajaran ke-29. Maka kali ini kita masuk pada kesimpulan kedudukan isim. Yang pertama, kedudukan isim sebagai mubtada. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Yang kedua, khobar. Khobar adalah berita yang menerangkan mubtada. Kemudian yang ketiga, ismu kana atau isim kana. Isim kana adalah isim yang berada sesudah kana. Yang keempat, khobaru kana. Khobar kana adalah khobar yang menerangkan tentang isim kana. Kemudian yang kelima, ismu inna. Isim inna adalah isim yang berada sesudah inna. Lalu yang keenam, khobaru inna adalah khobar yang menerangkan tentang isim inna. Yang ketujuh, fa'ilun. Fa'il atau disebut juga subjek, isim yang berada sesudah fi'il ma'lum, baik fi'il madi maupun mudhari', termasuk juga fi'il amr. Yang kedelapan, naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim pengganti fa'il yang sudah dihilangkan karena terkait dengan fi'il majhul, baik madi maupun mudhari'. Lalu yang kesembilan, maf'ulun bih. Maf'ul bih adalah kedudukan isim yang menjadi objek yang dikenai pekerjaan. Biasanya isim menjadi maf'ulun bih karena didahului oleh fi'il dan fa'il, ataupun fi'il majhul dan naibul fa'il. Kemudian yang ke-10, mudhofun ilaih atau mudhof ilaih merupakan isim yang disandarkan kepada isim sebelumnya disebut mudhof. Ciri mudhof, tempat mudhof ilaih bersandar adalah yang pertama, tidak ada ciri isimnya, baik tidak berawalan alif lam maupun tidak diakhiri dengan tanwin. Sedangkan ciri mudhof yang kedua, apabila isimnya berbentuk musanna atau jamak mudzakkar salim, maka huruf nun di akhir, baik ni maupun na, dihilangkan atau dibuang. Lalu yang ke-11 adalah munada. Munada adalah isim yang dipanggil atau disapa terkait dengan huruf nida yang mendahuluinya. Kemudian yang ke-12 adalah naat atau isim yang mengikuti isim sebelumnya, dan juga selain mengikuti, dia juga menerangkan isim yang diikutinya. Dan terakhir, atof merupakan isim yang mengikuti isim sebelumnya tapi tidak menerangkan isim yang diikutinya. Itulah di antara kedudukan isim yang kita pelajari. Kedudukan isim yang kita pelajari ini merupakan kedudukan isim yang sering dipakai atau muncul di dalam Al-Quran. Adapun
kedudukan-kedudukan isim yang lainnya, insya Allah kita akan pelajari berikutnya. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan kedudukan isim berikut ini. Yang pertama, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kata yang pertama fi artinya di dalam. Yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu qulubihim. Yang pertama qulubi artinya hati-hati, yang kedua him artinya mereka. Kemudian kata yang keempat maradun artinya penyakit. Lalu kata yang kelima, keenam dan ketujuh ada yang tulisannya bersambung, ada juga yang berdekatan. Yang pertama fa artinya maka atau lalu. Yang kedua zada artinya dia menambahkan. Pada kata zada mengandung arti dia dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf dalnya. Yang ketiga hum artinya mereka. Kemudian kata yang kedelapan Allahu artinya Allah. Dan yang kesembilan marodon artinya penyakit. Pada latihan yang pertama, isim yang kita bahas kedudukannya yang pertama marodun. Kata marodun kedudukannya sebagai mubtada, namun lebih lengkapnya disebut mubtada muakhir karena mubtadanya berada di akhir kalimat, sedangkan khabarnya sudah mendahului di depannya, yaitu fi qulubi. Khabar yang didahulukan seperti fi qulubi disebut khabar muqaddam, dan bentuk khabar seperti fi qulubi adalah khabar syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar yaitu fi dan isim majrur yaitu qulubi. Isim yang kedua yang kita bahas kedudukannya adalah Allahu. Isim Allahu berkedudukan sebagai fa'il karena didahului oleh fi'il yaitu zada, dan fi'il zada merupakan fi'il madi karena ciri pelakunya berada di akhir kata yaitu harokat fathah, dan fi'il madi zada adalah fi'il maklum atau aktif, maka kata Allah kedudukannya sebagai fa'il. Yang ketiga marodon. Isim marodon berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek terkait dengan fi'il yang mendahuluinya yaitu zada, dan Allahu sebagai fa'ilnya. Maka ketika kata marodon didahului oleh fi'il zada dan Allahu fa'il, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kita lanjutkan pada latihan yang kedua, yaitu walil kafirina adzabun muhinun. Kata yang pertama wa artinya dan. Kemudian kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu lil kafirina. Yang pertama li artinya bagi, yang kedua al kafirina artinya orang-orang kafir. Kemudian kata yang keempat adzabun artinya siksa, dan kata yang kelima muhinun artinya yang menghinakan. Pada latihan yang kedua ini, kedudukan isim yang kita bahas yang pertama adzabun. Kedudukan isim adzabun pada latihan kedua ini sebagai mubtada muakhir. Kedudukannya sebagai mubtada muakhir karena posisi mubtadanya berada di akhir kalimat, sedangkan khobarnya sudah didahulukan atau khobar muqaddam yaitu lil kafirina. Khobar muqaddam seperti lil kafirina bentuknya adalah khobar syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar yaitu li dan isim majrur yaitu al-kafirina. Kedudukan isim kedua yang kita bahas adalah muhinun. Kedudukan isim muhinun pada latihan kedua ini sebagai na'at karena dia tidak hanya mengikuti isim sebelumnya yaitu adzabun,
juga ia menerangkannya. Lalu kita masuk latihan yang ketiga, wallahu alimun bizzalimina. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua Allahu artinya Allah, yang ketiga alimun artinya maha mengetahui. Kemudian kata yang keempat dan kelima, dua kata tulisannya bersambung. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua az-zalimina artinya orang-orang yang zolim atau aniaya. Kedudukan isim yang pertama kita bahas pada latihan ketiga ini adalah Allahu. Kedudukannya adalah sebagai mubtada. Kedudukannya mubtada karena ia isim yang berada di awal kalimat. Yang kedua, alimun menjadi khobar karena kata alimun menerangkan mubtada'nya yaitu Allah. Lalu kita masuk latihan yang keempat, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin. Kata yang pertama wa artinya dan, lalu kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung yaitu laqad. Yang pertama la artinya sungguh, yang kedua qad artinya sungguh juga. Kata yang keempat anzalna artinya kami turunkan. Lengkapnya kami telah turunkan. Pada kata anzalna mengandung arti kami, yang menunjukkan kami. Pada kata anzalna ini adalah cirina di akhir kata nun dan alif. Kemudian kata yang kelima dan keenam tulisannya bersambung yaitu ilaika. Yang pertama ila artinya kepada, yang kedua ka artinya mu. Kemudian kata yang ketujuh ayatin artinya ayat-ayat, dan yang kedelapan bayyinatin artinya yang jelas. Kedudukan isim yang kita bahas pada latihan keempat ini, yang pertama adalah ayatin. Kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kedudukannya sebagai maf'ulun bih karena didahului oleh fi'il yaitu anzalna, dan juga sudah mencakup fa'il yaitu nahnu, dicirikan dengan na di akhir kata. Dan fa'il nahnu dicirikan dengan na di akhir kata termasuk fa'il yang domir atau tersembunyi, dan fi'il anzalna termasuk fi'il madi karena ciri pelakunya atau ciri fa'ilnya berada di akhir kata. Isim kedua yang kita bahas kedudukannya adalah bayyinatin. Kedudukan isim bayyinatin di sini sebagai na'at karena selain mengikuti isim sebelumnya yaitu ayatin, dia juga menerangkan isim yang diikutinya. Kemudian kita masuk latihan yang kelima, innallaha bima ta'maluna basirun. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua allaha artinya Allah. Kata yang ketiga dan keempat tulisannya bersambung yaitu bima. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua ma artinya apa yang. Kemudian kata yang kelima yaitu ta'maluna artinya kalian kerjakan. Pada kata ta'maluna mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Dan kata yang keenam adalah basirun artinya maha melihat. Kedudukan isim yang kita bahas pada latihan kelima ini, yang pertama Allah. Kedudukannya sebagai isim inna karena dia berada sesudah inna. Dan yang kedua basirun, kedudukannya sebagai khobar inna karena di depannya sudah ada isim inna. Meskipun kedudukan isim inna Allah dengan basirun sebagai khobar inna berjauhan, tetapi ketika kita mengartikan secara kalimat maka kita dekatkan arti antara isim inna dan khobarnya. Seperti ini arti secara kalimat. Sesungguhnya Allah
Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Itulah video pembelajaran kita yang ke-30. Yang kita pelajari adalah kesimpulan kedudukan-kedudukan isim di dalam kalimat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.